Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ketika kita galau ya, jadi kenapa saya ini selalu bersemangat gitu. Anda jangan berpikir bahwa saya tidak ada masalah, banyak masalahnya. Saya masalah tuh banyak, cuman saya nggak mau mikirin gitu. Loh kok bisa Cap nggak mau mikirin? Iya dipikirin juga nggak selesai, ngapain dipikirin? Nggak usah pikirin sekalian gitu. Jadi kalau saya gitu. Jadi masalah itu kita selesaikan, bukan dipikirkan gitu. Jadi kalau Anda mikirkan terus gak selesai. Masalah itu harus dijalani, bukan diem aja gitu. Jadi kalau masalah itu Anda diem aja ya, Anda diem gak bergerak ya gak selesai gitu. Jadi kalau saya masalah, itu gak masalah. Jadi camkan di otak Anda masalah itu tidak masalah gitu. Jadi positif terus pikirin lagi. Jadi masalah itu tidak masalah gitu. Kenapa? Karena masalah itu jadi masalah, Anda akan mensugesti diri Anda akan bermasalah itu. Paham ya? Jadi masalah itu tidak masalah itu. Masalah itu hidupan. Jadi kalau kita lahir aja kita udah nangis, itu udah masalah. Nggak nyaman. Kalau di perut dulu, di perutnya ibu itu anget segala macam, di luar waduh panas, dingin segala macam-macam. Situasi berisik segala macam-macam, tidak tenang. Jadi itu dia. Jadi intinya kita ini malah berbilang ya, ada yang bilang kita ini lahir itu kita ini pahlawan gitu, karena malah 2,5 juta 2,5 juta yang lain gitu loh, embrio lain atau ini lain, rebutan itu sampai jadi satu embrio itu mengalahkan 2,5 juta gitu. Jadi Anda ini pemenang sebenarnya. Jadi intinya kalau Anda pemenang, Anda harus berpikir pemenang. Kalau ada yang berpikir masih salah, masih pesimis, berarti yang salah bukan Andanya, ini ya Andanya yang salah, cara berpikir Anda itu, mindsetnya. Kalau diri Anda nggak salah, mindset Anda yang salah. Oke. Terus yang kedua, ketika kita masih sulit masalah itu terlalu berat, ada satu teori namanya proyeksi. Jadi masalah itu dikeluarkan dari tubuhnya. Kenapa orang itu kadang-kadang dapat masalah itu jalannya miring gitu, atau jalannya bungkuk gitu? Karena masalah seolah-olah ada di pundaknya gitu. Padahal masalah itu intangible gitu. Intangible tuh gini, tidak berbentuk gitu. Jadi kalau tidak berbentuk kita bisa pindahin kemanapun, kecuali kalau berbentuk di punduk kita susah kita pindahin. Kalau bisa dipindahin kita pindahin juga gitu, kalau berbentuk juga. Jadi intangible itu tidak berbentuk gitu. Tapi itu bisa membentuk, karena apa? Karena opini kita, pemikiran kita. Jadi kalau pemikiran kita masalah itu berat, kita akan jadi berat beneran. Jadi yang tadinya tidak berbentuk menjadi berbentuk berat gitu. Paham ya? Kenapa orang itu kalau jalan tuh bungkuk, matanya suram, tidak optimis gitu, segala macam-macam. Saya lihat, saya matanya biasa aja. Saya akan jemput rezeki terus, optimis terus. Saya nggak ada urusan gitu. Nah, kenapa saya bisa optimis terus? Nah, pertama, atau kenapa teori proyeksi tadi? Jadi ketika Anda itu masalah itu berat banget ya, Anda pusing mikirnya, bayangkan bahwa itu tidak berbentuk. Setelah itu bentuk itu dalam otak Anda tempelkan ke dinding, plak gitu. Jadi seolah masalah itu nempel di dinding semua. Jadi Anda ada dinding, proyeksikan itu. Dan itu kadang-kadang berhasil. Jadi kalau yang nggak berhasil ya coba terus. Udah gitu Anda lihatin sedikit salah satu masalahnya. Jadi masalahnya bukan di diri Anda. Tapi kalau masalahnya masih ada di dalam diri Anda tidak bakal bisa melihat. Coba Anda melihat diri Anda sendiri kan susah kalau nggak pakai kaca itu. Ya kan? Dan tidak bisa utuh. Coba kalau tempelkan gambar Anda keluar, Anda lihat fotonya dikeluarin di dinding. Nah, ibarat foto tadi, Anda lihatin detailnya. Oh, ternyata gigi saya gini. Ternyata saya kurangnya di sini. Ternyata jenggotnya belum dipotong. Ternyata, nah, masalah juga sama. Anda baru proyeksikan, setelah diproyeksikan, Anda lihat tuh masalahnya apa. Nah, solusinya gimana itu? Seandainya besok gagal lagi, tempelin lagi terus sampai selesai gitu. Nah, setelah ditempelin di dinding, lihat ininya, lihat SWOT-nya tadi, kekuatan kita di mana, kekeramahan kita bisa di mana, opportunity di mana, tentang ancaman kita di mana gitu. Nah, setelah itu baru Anda kecilkan segenggaman tangan. Setelah genggaman tangan, bentukin warnanya merah atau biru, kecilin lagi sampai setitik hitam, sampai sedebu. Habis sedebu hilang. Jadi Anda nggak bakal berpikir lagi tentang masalah. Jadi intinya gini, proyeksi tadi adalah supaya menggambarkan masalah itu jangan ada di diri kita, tapi harus ada di luar kita supaya kita bisa melihat. Mau Anda tempelin di dinding boleh, mau Anda bentukin gimana boleh. Kalau saya sih tempelin ini lebih enak gitu. Jadi lihatin masalahnya di mana. Dan masalah itu bukan di diri kita jadinya. Kalau masalah di diri kita, pas kita pikirkan, kita akan nangis gitu.
akan sedih, akan hopeless, akan depresi. Tapi kalau di luar enggak. Terus yang kedua, dan yang paling utama adalah ketika kita depresi, bayangkan sesuatu yang paling sulit dulu yang kita dulu mau nggak dapet gitu. Contoh, saya dulu uang saya sangat berlimpah gitu. Umur 30-an tahun itu saya udah tajir melintir saya. Bukan tajir-tajiran, tajir melintir. Supir saya aja banyak itu. Supir saya punya 6. Mobil banyak. Jadi intinya saya mau sarapan di Bali, makan siang di Singapura gitu. Mau di mana itu biasa itu. Bukan hal yang luar biasa bagi saya. Dan saya kemana-mana dulu pakai dasi. Borju, duduknya di belakang terus. Saya nggak nyetir kayak gini loh. Dulu saya nggak pernah nyetirnya di belakang. Saya duduk di belakang, saya baca, dengerin audio gitu. Walkman dulu ya, ada Walkman yang ini, yang ada CD-nya itu. Jadi intinya itu dulu seperti itu. Terus ini ada yang rem. Jadi setelah itu saya dulu punya Jeep Mercy. Jeep Mercy itu yang G280 bukan 300 sih. Punya Jeep Mercy, punya sedan Mercy juga. Dulu Mercy mania saya. Terus Mercy-nya C200 zaman dulu. Dan itu mahal bro, zaman dulu tuh luar biasa itu Mercy. Mobil kelas atas lah gitu. Saya ingat berapa dulu belinya ya. Zaman itu 200-an atau berapa. Terakhir saya jual 100-an, hanya berapa tahun gitu. 4 tahun berapa? 200-an lebih, 250-an atau berapa. Saya 200 zaman dulu. Nah itu saya 200 zaman dulu loh ya, 20 tahun lalu. Udah gitu saya punya Jeep juga, bukan Harto, TAF ya. Pokoknya banyak pokoknya. Jadi mobil tuh pilihannya tinggal suka-suka. Saya mau milih mau ke lapangan pakai TAF. Kalau enggak jemput tamu-tamu senang-senang, saya senang-senang happy-happy, saya pakai Jeep Mercy. Enak. Jadi intinya itu. Tapi ternyata masalah apa? Jadi omset miliaran. Saya tiap bulan tuh omset miliaran. Zaman dulu udah miliaran. Jadi proyeknya saya gede-gede. Jadi saya proyek tuh minimal zaman dulu, yang bandara aja dulu saya dapat kerjaan terakhir tuh 1 juta US, bukan ya, 1 juta ya, iya. Berapa ya, 100 ribu, 1 juta lupa saya. 100 ribu, 100 ribu, 1 juta berapa, lupa saya. Oh US dollar mainnya. Dapat bus, building automation system di situ. Bus dak sama busnya. Panelnya juga saya ngerjain. GWK itu saya ngerjain tuh waktu zaman Nyoman Nuarte itu. Saya kerangkanya Pak Nyoman Nuarte ininya. Kulitnya. Dari zaman dulu saya biasa ngobrol dengan menteri. Jadi nggak sombong bro. Hadi Ramlan gitu. Juhal gitu. Saya pernah dulu. Orang saya dipanggil. Jadi zaman dulu. Jadi biasa itu. Bu Mewekawati juga pernah saya. Jadi intinya ya zaman dulu gitu borju-borjunya. Tapi menyenangkan tidak. Kenapa? Saya belum punya anak bro. Satu kelemahan saya tidak punya anak. 6 tahun saya 6 tahun saya nggak punya anak. Dan saya berobat kemana aja dan nggak sukses punya anak. Saya berobat kemana-mana nggak dapat anak juga gitu. Sampai saya agak depresi juga gitu. Jadi berobat saya itu sampai kemana-mana, sampai ke Singapura, kemana-mana berobat. Jadi saya beberapa kali gitu. Operasi saya udah bayar tabung zaman dulu waktu dolar 15.000, zaman dulu tuh pertama 15.000. Nah itu udah ratusan juta zaman itu. Jadi intinya kalau saya ke dukun kemana-mana itu. Jadi tapi kesimpulan saya ternyata berobat ke dukun juga mahal karena saya sering bolak-balik gitu. Jadi saya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, mana-mana harus saya datengin. Jakarta mana-mana harus saya datengin. Ternyata sampai Romo pun pernah saya datengin gitu. Dari mulai dokter dukun, tarkun, macam-macam udah saya datengin, udah saya coba. Dan biayanya Anda tahu kalau dikumpulkan biaya saya yang saya lakukan, yang biaya pengobatan tadi, kalau dikumpulkan itu bisa kebeli mungkin kalau Evoque itu bisa kebeli 3 gitu. 2 atau 3 biji gitu. Saking ini ternyata biaya berobat tuh mahal gitu. Jadi saya pernah istri saya sampai suntik Tapros segala macam. Tapros tuh 1 kapsul ya zaman dulu 1 juta gitu. Beberapa kali 7 kali nggak sukses semua nggak sukses. Nah ternyata pilihan satu ketika doa saya dikabulkan, waktu itu saya doa dikabulkan, saya ke Tanah Suci itu atas saran teman saya orang Chinese, Pak Adi namanya. Wan, lu kemana-mana udah berobat gitu ya.
udah berusaha. Selain orang tua, di mana tempat orang berdoa kalau bagi muslim katanya? Di Mekah, Pak. Ya ke Mekah lo katanya. Hanya saya ke Mekah. Doanya salah, saya minta anak itu. Tapi saya bilang, ya yang penting anak ya Allah. Ternyata harta ini gak ada gunanya bagi saya. Harta yang banyak tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Otak yang pintar gak bisa menyelesaikan masalah itu. Ternyata benar, anak dapat, harta saya dicabut semua, habis sudah semua. Tapi saya merasa kaya, kenapa? Karena saya punya anak. Jadi persepsi saya tentang kekayaan adalah ketika kita punya anak itu. Dan ketika kita tidak punya anak, saya malah sedih gitu, waktu itu. Jadi intinya saya ngerasa kaya karena saya punya anak itu. Jadi Anda bayangkan juga masalah terberat Anda sebelumnya, pasti Anda pernah mengalami masalah terberat sebelumnya gitu. Baik dari mana-mana terserah gitu. Nah, ketika Anda dapetin masalah terberat, ya itu Anda harus sabar aja gitu. Harus Anda ini kan, oh dulu saya pernah mengalami masalah paling berat. Kenapa saya harus takut sekarang gitu? Harus sedih gitu, harus susah gitu. Jadi tidak boleh susah lagi gitu. Jadi intinya itu gitu. Jadi ketika Anda kesulitan, Anda bingung, Anda gimana, Anda bayangkan masalah terberat Anda dahulu. Jadi kalau Anda pernah merasa dulu gini loh, saya punya harta banyak tapi nggak punya anak, kan percuma bagi saya. Saya tiap minggu jalan-jalan sama istri saya. Ini balik tol Mandara, lewat tol ke bandara, jemputnya mau ke bandara. Jadi masalah saya nggak punya anak gitu. Ketika saya tidak punya anak, saya stresnya luar biasa gitu. Ternyata hambar. Saya jalan-jalan tiap minggu sama istri saya keluar. Jadi Jumat itu saya udah off ya. Baliknya nanti Minggu sore gitu. Keluar kota mana-mana, main happy, baik ini gimana, tinggal di hotel mewah semua, nggak hampa gitu. Tapi ternyata setelah punya anak luar biasa bro. Enaknya apa ya, kayak telur tuh kayak pecah gitu. Nah ketika saya dapat masalah harta itu bisa dicari. Kalau anak nggak bisa dicari, susah. Betul. Jadi kalau anak nggak dapat, sulit gitu. Itu hanya urusan Anda dengan Allah gitu. Tapi kalau harta Anda bisa nyari, Anda bisa ada usaha, kelihatan usahanya. Jadi intinya itu. Jadi saya tidak merasa berat lagi. Makanya sekarang ini Anda jangan pikir saya nggak dapat, banyak masalah saya. Rugi saya kalau dihitung itu banyak. Cuma saya nggak pernah berpikir kerugian itu. Sekarang saya pikirkan gitu. Oke, sekarang saya kelihatan rugi 2 miliar gitu. Ya nggak masalah. Kalau saya hitung tarik ke depan, ke belakang 10 tahun kemudian, oh enggak dong. Saya anggaplah saya 10 tahun, saya rugi anggaplah 5 miliar. Kalau saya dapat 10 miliar selama 10 tahun tadi, berarti saya untung kan, bukan rugi kan? Iya. Kalau enggak, tarik lagi ke belakang. Dulu saya usaha dari nol kok, enggak pakai apa-apa. Sekarang saya punya harta A, B, C, D, F, G, H, ya udah berarti syukur. Berarti apa, nggak rugi. Jadi apa? Anda tetap bersyukur. Nah, kunci dari keberhasilan yang bisa membuka pintu rezeki Anda, bisa menyelesaikan masalah Anda adalah Anda ketika Anda bersyukur. Ini kuncinya bro, makanya Anda dengerin sampai akhir. Jadi ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya gitu. Apapun agama Anda, kalau Anda bersyukur, nah kalau cirinya orang bahagia itu berbagi gitu. Nah ketika Anda bersyukur, Anda akan berbagi gitu. Anda bahagia berbagi. Anda percuma Anda bersyukur, tapi Anda tidak pernah berbagi, tidak pernah bahagia. Jadi ketika Anda bahagia, Anda akan berbagi. Termasuk saya sekarang berbagi apapun, ilmu kayak apa, kayak yang semampu saya. Jadi kalau Anda kok saya panggilnya Captain, bukan Ustadz, bukan siapapun ya. Saya bukan orang hebat gitu. Saya berbaginya hanya di mobil, ya kemampu saya cuma di sini. Jadi saya semampu saya berbagi ya tadi. Jadi Anda ketika Anda bahagia, Anda berbagi. Kalau Anda mau bahagia harus berbagi. Kalau nggak berbagi, Anda nggak bahagia gitu. Terus kalau Anda mau dilangkar kesulitannya, harus Anda bersyukur gitu. Setelah Anda bersyukur, Anda akan hilang kesulitan Anda. Karena ini sudah dekat bandara. Sekian dari saya. Semoga Anda bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.